Selamat berjumpa kembali adik-adik. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau ibadah online bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami siap untuk beribadah dan kami siap untuk tetap memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami tetap setia kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, masih kuat untuk bangkit berdiri? Kita mau nyanyi sambil pakai gerakan ya. Tirukan Om Yunus gerakannya. Siap? Kita mau nyanyi Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ayo Kak Gilbert, Kak Faro. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
Engkau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas. Bapak Abraham punyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lalu jongkok. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lalu jongkok. Geleng. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, agak jongkok. Geleng, putar, 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 lalu duduk. Aduh. Iya. Ayo adik-adik, masih kuat bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau katakan, lingkupiku Tuhan dengan sayapmu, naungiku Tuhan dengan kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari adik-adik,
Kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menolong kami ketika kami dalam kesulitan. Maka Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini Om Yunus mau cerita tentang seorang yang bernama Daniel. Adik-adik tahu siapa Daniel? Ya, Daniel adalah orang Israel pada waktu itu mengalami pembuangan dan dia dibuang di Babelonia. Dan Daniel ini akhirnya menjadi pejabat tinggi di kerajaan Babel. Daniel punya sifat yang suka berdoa. Siapa di sini suka berdoa? Ya, sama kayak Daniel. Daniel suka sekali berdoa, suka sekali menyembah Tuhan. Nah, karena itu Daniel juga disayangi oleh Raja Babel. Raja Babel itu namanya Darius. Raja Darius itu suka sayang kepada Daniel dan mau mengangkat Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi di kerajaan Babel. Tapi tahukah adik-adik, ternyata ada beberapa orang pejabat tinggi di Babel tidak suka kepada Daniel. Dan para pejabat ini mereka menyusun rencana jahat untuk menyelakai siapa? Daniel. Apa rencananya? Lalu pejabat ini datang kepada Raja Darius. Hai Raja Darius, saya punya peraturan hukum yang harus disahkan oleh raja. Apa itu peraturannya? Bahwa Darius atau raja itu akan menghukum orang yang tidak menyembah raja. Jadi ketika ada orang yang tidak menyembah kepada raja, maka orang itu harus dihukum. Hukumannya berat, hukumannya adalah hukuman mati. Dimasukkan ke dalam gua yang banyak singa lapar di sana. Nah, adik-adik tahu Daniel itu orang yang taat kepada Tuhan. Daniel tidak mau menyembah selain menyembah kepada Tuhan. Dan para pejabat-pejabat tinggi tadi tahu bahwa Daniel tidak suka menyembah yang lain selain Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Daniel menyembah Tuhan dan tidak menyembah raja, para pejabat-pejabat tinggi yang iri kepada Daniel tadi melaporkan Daniel kepada Raja Darius. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Raja Darius ketika mendapat laporan itu, Raja Darius menjadi sedih. Mengapa? Karena Raja Darius sayang sekali kepada Daniel. Dan ketika Daniel melanggar peraturan tadi, Raja tahu Daniel harus dihukum mati. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Kemudian Daniel dibawa dan dilemparkan di sebuah lubang, sebuah gua yang di dalamnya banyak sekali singa. Siapa di sini pernah lihat singa? Serem gak singa itu? Singa jantan itu ada rambutnya gondrong. Wah, mengerikan juga ya. Wah. Adik-adik pernah membayangkan ketika ada di dalam gua dan banyak singa, dikelilingi singa yang lapar, gimana rasanya? Waduh, pasti mati. Kemudian Daniel dilemparkan di dalam gua singa. Tapi di dalam gua singa itu Daniel berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi Daniel. Adik-adik, kemudian pintu guanya ditutup. Jadi gelap sekali. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan mengirim malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Singa tidak memakan Daniel. Daniel tidak disentuh oleh singa. Padahal pada waktu itu singa-singanya lapar. Besoknya Raja Darius memanggil Daniel. Daniel, masih ada enggak ya Daniel? Daniel, kemudian Daniel menjawab,
"Ya Raja, aku di sini." Wah, Raja Darius senang sekali. Ternyata Daniel di gua singa tidak mati. Daniel masih hidup karena dilindungi oleh Tuhan. Lalu cepat-cepat Raja Darius menyuruh prajuritnya, pengawalnya untuk membuka pintu gua itu, dan ternyata Daniel masih hidup. Dan kemudian Daniel dikeluarkan. Raja Darius senang sekali melihat sahabatnya, temannya yang baik itu, Daniel yang suka berdoa, masih hidup. Lalu Raja Darius mencari para pejabat-pejabat yang iri hati kepada Daniel, kemudian mereka dimasukkan, gantian mereka dimasukkan. Mereka belum masuk saja singanya sudah kelaparan. Lalu ketika mereka masuk, mereka dimakan menjadi makanan singa. Adik-adik, apa yang terjadi? Akhirnya Darius memerintahkan semua rakyat untuk menyembah Tuhannya, Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Babel, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Ya, cerita kita hari ini tentang seorang yang bernama Daniel. Daniel adalah orang yang suka berdoa. Daniel adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Maka Tuhan menolong Daniel. Adik-adik, sekarang kita ambil Alkitabnya, dibuka di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Alkitabnya Mazmur 54 ayat 6 sebagai ayat hafalan kita. Om Yunus akan bacakan untuk kita semuanya. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi, Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, dihafalkan ya. Nanti di video kirimkan ke grup WA Family KA, dan yang mengirimkan akan dapat poin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.